Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dan pada kesempatan ini saya Lorenzo Saspik akan mempresentasikan materi A dan B terkait makalah yang sudah kami kerjakan. Dan untuk mempersingkatkan waktu, saya langsung memaparkan isi dari makalah kami. Yang pertama, A itu pengertian berbicara. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak? Pada saat dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Dan yang ke B, berbicara sebagai suatu cara berkomunikasi. Komunikasi mempersatukan para individu ke dalam kelompok dengan jalan menggolongkan konsep-konsep umum. Komunikasi dapat dipandang sebagai suatu kombinasi perabutan atau tindakan serangkaian unsur-unsur yang mengandung maksud dan tujuan. Dan komunikasi juga adalah sesuatu yang fungsional, mengandung maksud dan dirancang untuk menghasilkan beberapa efek atau akibat pada lingkungan para penyimak dan para pembaca. Ya, itulah materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan ini dan saya kembalikan. Yang selanjutnya yaitu berbicara dan tujuan berbicara. Yang pertama, berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucap bunyi-bunyi, artikulasi atau kemampuan untuk mengekspresikan, mengatakan atau menyampaikan pikiran dan gagasan atau perasaan. Tujuan dari berbicara adalah berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran secara efektif sehingga orang lain dapat mengetahui apa yang kita katakan. Yang kedua yaitu berbicara sebagai seni dan ilmu. Yang pertama, berbicara sebagai terapan atau berbicara fungsional. Yang kedua, pengetahuan dasar berbicara. Yang selanjutnya yaitu berbicara dengan berseni. Yang pertama, berbicara di depan umum, berbicara secara sistematik, berbicara diskusi kelompok, argumentasi, debat, prosedur pemikiran, penafsiran lisan, dan seni drama. Saya Sutfiarti dengan NIM C1C1190015. Di sini saya akan melanjutkan materi kami di bagian E sama F. Ragam seni bicara. Bagian E, ragam seni bicara. Secara garis besar, bicara dapat dibagi antara 1. Berbicara di muka umum pada masyarakat yang mencangkup 4 jenis, yaitu berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan atau juga bersifat informatif. Berbicara dalam situasi yang bersifat kekurangan, persahabatan, berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, mendengar, dan menyajikan. Berbicara dengan situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati. 2. Berbicara pada konferensi diskusi kelompok yang dapat dibedakan atas pertama, tidak resmi, kedua, resmi. Metode penyampaian masuk di bagian F, metode penyampaian dan penilaian berbicara. Berikut 4 cara penyampaian berbicara. Pertama,
penyampaian secara mendadak seseorang yang tidak bersifat terdaftar untuk berbicara mungkin saja dipersilakan berbicara dengan sedikit atau tanpa peringatan. 2. Penyampaian tanpa persiapan. Maksudnya itu, sang pembicara yang ingin memanfaatkan keuntungan-keuntungan penyesuaian maksimum pada kesempatan dan menyimak secara langsung, dapat mempersiapkan diri sepenuhnya sejauh waktu dan bahan mengizinkan. Dan bahkan mengizinkan. 3. Penyampaian di naskah. Maksudnya ini biasanya dilaksanakan pada saat-saat yang amat penting dan kerap juga digunakan buat siaran-siaran radio atau televisi. 4. Penyampaian dari ingatan. Maksudnya menurut sang pembicara menguasai bahan pembicaraannya selengkap mungkin sehingga dia tidak menghadapi masalah dalam hal bahasa dan dapat mencurahkan seluruh perhatian pada komunikasi langsung dari pikiran dan perasaannya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marin Celegajir. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Fiarti, yang dimana bagian G dan H, yaitu jenis-jenis berbicara. Yang pertama, jenis-jenis berbicara terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan situasi. Berdasarkan lingkup situasinya, ada 2 macam kegiatan berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu lingkup resmi, dan yang kedua yaitu lingkup tidak resmi. Lingkup resmi menggunakan bahasa yang formal, sementara lingkup tidak resmi bahasanya cenderung santai asal sopan dan sedikit formal. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan. Menurut tujuannya, maka kegiatan berbicara terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama berbicara berhibur, yang kedua menginformasikan, yang ketiga berbicara menstimulasi, yang keempat berbicara meyakinkan, yang kelima berbicara menggerakkan. Dan yang bagian ketiga yaitu berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 cara yang bisa digunakan seseorang dalam menyampaikan pembicaraannya, yaitu yang pertama penyampaian secara mendadak, yang kedua penyampaian berdasarkan catatan kecil, yang ketiga penyampaian berdasarkan hafalan, yang keempat penyampaian berdasarkan naskah, dan yang berikutnya bagian keempat yaitu berdasarkan jumlah penyimak. Berdasarkan jumlah penyimak, berbicara dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu berbicara atas pribadi dan berbicara dalam kelompok kecil, dan berdasarkan berbicara dalam kelompok besar. Dan yang kelima yaitu berdasarkan peristiwa khusus. Menurut Logan, berdasarkan peristiwa khusus, berbicara atau pidato dapat digolongkan atas 6 jenis, yaitu pidato presentasi, pidato penyampaian, pidato perpisahan, pidato perjamuan, pidato perkenalan, dan pidato nominal. Dan yang berikut yaitu bagian H, langkah-langkah menjadi pembicara yang ideal. Dalam langkah-langkah terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu latihan. Dalam memperbanyak latihan akan membuat kita terbiasa dengan berbicara di depan banyak orang. Berlatihlah terlebih dahulu di depan kawan atau keluarga kita. Yang kedua yaitu fokus pada topik. Dalam membuat persiapan saat berbicara, pilihlah topik yang kita sukai. Hal ini dapat membantu saat kita lupa dengan segala persiapan, sehingga kita dapat melakukan improvisasi saat di atas panggung. Yang ketiga, bahasa tubuh.
Ketika kita memberikan pidato, penonton tidak hanya mendengarkan isi pidato, tetapi juga memperhatikan segala gerak-gerik kita. Oleh karena itu, bahasa tubuh sangat perlu diperhatikan untuk membuat kita tampil lebih percaya diri. Yang keempat yaitu lakukan interaksi dengan penonton. Saat berbicara di depan banyak orang, tak hanya sekedar pesan saja, namun kita juga harus perlu melakukan kontak dengan para penonton. Anggaplah penonton sebagai teman. Dengan seperti itu, maka kita dapat lebih tenang saat penyampaian sebuah pesan. Di sini jangan lupa untuk terus percaya diri dan yakin apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.